Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di BSM malam ini dengan tema Capture Your Product with Your Smartphone. Malam ini topiknya seru banget. Kita belajar motret pakai belajar motret pakai HP sendiri. Malam ini kita kedatangan tamu yang bernama Mbak Putih Alia Dewi. Beliau adalah arsitek interior dan home decor, juga ketua Kompakers Bandung, juga sebagai pengajar workshop fotografi di Telkomsel Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Beliau juga sering menjadi narasumber untuk masalah jepret foto. Yuk kita sambut Mbak Putih Alia Dewi. Mangga Mbak. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Putih. Kebetulan sekarang saya mewadahi ya ketua komunitas fotografer perempuan di Bandung di bawah Apet Kompakan. Dan aku diajak Mita nih untuk sharing-sharing tentang fotografi menggunakan smartphone. Mungkin dari Mita bisa di share juga. Iya. Oke, ini udah kelihatan? Kelihatan kah? Kelihatan. Aman ya? Oke. Jelas. Oke ya. Nah, oke. Udah pada download itu kali ya, Snapseed ya? Snapseed. Nanti kita coba sedikit-sedikit edit tentang foto ini. Nah, sekarang kita ngebahas tentang penggunaan smartphone untuk memfoto produk. Karena nggak semuanya bisa memakai kamera, dan sekarang menurut aku dengan smartphone yang kita pakai sehari-hari pun kita bisa menggunakan. Apalagi untuk ibu rumah tangga yang banyak kegiatan di rumah, yang hobi baking, hobi jahit, terus dia dia senang mereview suatu produk. Mungkin daripada dia harus meng-hire fotografer profesional yang menggunakan kamera, kita bisa minimal tentang budget dengan menggunakan handphone kita. Lanjut, Mit. Oke. Nah, sekarang semua kan udah fitur kamera di handphone itu udah bagus banget ya. Apalagi kalau udah 5 megapiksel itu kayaknya udah aman. Sekarang kalau untuk memfoto produk, kita juga harus tahu produk kita itu akan dipasarkan untuk segmen yang mana. Misalkan produk kita misalnya baju, atau skincare, atau kue, atau masakan. Nah, sekarang aku ngebahasnya produknya kayak skincare. Kayak British Propolis itu kan menurut aku bisa dipakai untuk kulit juga, yang penggunaan serum ya Mit ya, sama facial wash. Iya. Kebetulan satu lagi yang buat ditetes di mulut itu berarti kan masuknya penggunaan apa ya itu, suplemen juga bukan, herbal juga bukan sih.
bukan termasuk herbal juga ya, Put ya, karena kan bukan dari tanaman ya, dari ini ya, mungkin Lupa ya. sejenis vitamin gitu lah ya, Jadi vitamin atau suplemen. masuknya bisa ke skincare kali ya itu ya, Mit? Skincare bisa nggak ya? Ya, yang Belgi Pro sih yang skincare. Oh, oke. Nah, aku akan mencoba sharing tentang produk untuk foto ini menggunakan handphone. Kenapa sekarang kita harus memperhatikan untuk memasarkan suatu produk? Karena yang pertama kali dilihat itu adalah tampilan visual. Karena kita banyak bergerak di sektor online daripada offline kan. Jadi orang akan melihat foto tersebut harus bisa menarik perhatian masyarakat. Terus lanjut nih. Nah, ini adalah beberapa contoh tampilan yang menggunakan handphone. Kebetulan aku mengcapture-nya lebih ke food fotografi. Oke, lanjut nih. Susunnya coba ya, ternyata belum. Next. Nah, hal-hal yang diperhatiin sebelum kita foto produk itu, kita lihat handphone yang kita punya itu punya resolusi berapa sih gitu. Kayaknya semua sekarang kan udah canggih-canggih kan. Apalagi kalau menurutku dibanding iPhone itu Samsung lebih bagus untuk penggunaan kameranya. Kemudian pengaturan ISO-nya juga harus tepat, ada white balance-nya juga. Itu yang pengaturan kameranya itu yang manual, bukan yang auto. Tapi kebanyakan kita daripada yang manual, kita lebih banyak pakai yang auto karena sekali jepret kan. Terus kemudian next. Nah, sebelum kita foto itu kita harus tahu konsep foto yang akan kita tampilkan. Karena misalkan aku contoh produk dari British Propolis itu yang serum sama facial wash itu kan untuk penggunaan daerah muka kan ya, Mit. Nah, kebetulan di konsep itu ada dua konsep. Ada tema bright mood atau dark mood. Lanjut, Mit. Nah, ini contoh dari jenis konsep foto. Yang sebelah kiri itu adalah, nah yang ini itu adalah bright mood. Bright mood itu lebih terang, kemudian cahayanya banyak yang masuk. Kalau yang dark mood itu memberi kesan agak gelap, agak temaram, tapi produknya ini harus tetap kelihatan. Nah, biasanya latar belakang dari dark mood itu ada gelap. Untuk pemilihan background-nya sendiri itu, kalau yang dark mood itu kebanyakan bisa dilapis oleh karton hitam. Kalau yang bright itu harus putih, agak terang. Nah, jadi kita harus milih konsepnya, mau yang bright mood atau yang dark mode. Oke, next. Kemudian pencahayaan. Karena kita fotonya di rumah, kita harus mendapatkan cahaya dari matahari, bukan dari lampu. Waktu yang paling baik untuk foto itu biasanya pagi, itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Kemudian sore itu jam 3 sampai jam 4. Nah, di mana sih tempat foto yang baik di area dekat rumah? Kalau aku menyarankan untuk foto di area yang dekat jendela. Jadi sinar mataharinya itu dapat. Atau di dekat pintu yang terbuka.
Dan juga jangan maksain untuk foto di bawah lampu, karena kita nggak dapetin cahaya. Kadang-kadang kita maksain tuh, suka foto yang di atasnya ada lampu. Kalau kita maksain foto yang di bawah lampu itu, pasti akan berbayang di sekitar objek fotonya. Oke, next. Nah, ini contoh aku kalau foto menggunakan area ruang tamu. Nah, di sini tuh dekat hordeng pastinya ya, biar gampang mengatur cahaya. Ngatur cahayanya itu aku biasanya ngaturnya dari vitrase. Vitrase atau dari hordeng-hordeng di sini. Kalau mau agak terang, aku geser full supaya sinar mataharinya masuk. Kalau misalnya mau yang di dark mode tadi, itu aku tarik hordengnya setengah, jadi bagian belakangnya itu gelap kelihatannya. Oke, next. Nah, kemudian setelah kita ngatur cahaya, kita memilih properti untuk foto. Properti foto itu apa aja sih yang bisa menunjang objek agar terlihat menarik? Satu botol propolis itu juga sebenarnya menarik kalau untuk difoto. Tapi kan tiap orang ada yang senang rame, ada yang senang minimalis, ada yang pengen fotonya terlihat lebih rame deh gitu. Jadi tiap-tiap orang itu pasti punya passionnya masing-masing. Nggak mungkin semuanya sama tentang selera untuk foto. Jadi properti itu bisa didapat dari barang-barang yang kita punya, kayak kain polos. Untuk nutupin background foto itu kita bisa menggunakan kain boleh, karton polos juga boleh. Terus kita bisa ada daun-daunan yang di sekitar rumah yang bisa dicabut gitu, atau bunga. Kemudian ada piring-piring kecil. Terus ada botol-botol kosong untuk area background di belakang. Tapi kita harus cari propertinya yang nyambung sama produk tersebut. Jangan misalnya kalau kita foto tentang facial wash, misalnya belakangnya ada gambar koran misalnya, atau buku gitu, kan nggak nyambung ya. Mungkin yang agak-agak nyambung itu facial wash itu mungkin belakangnya ada nampan untuk nampan gold itu yang bisa buat naruh cincin atau botol-botol kayak berintilan home decor gitu, atau enggak cermin, atau enggak batu-batu yang kecil-kecil. Oke, next. Nah, untuk sudut-sudut fotonya, yang paling banyak digunakan untuk foto produk itu adalah flat lay. Flat lay ini adalah kita ngambil foto di atas, jadi kita mengcover semua area si objek. Nah, yang ini aku pakai karton warna merah, kemudian ada daun, kemudian ada aku tambahin pita, dari atas kelihatan objeknya secara detail. Dan kemudian yang ini ada 3 objek, aku taruh dekat daun-daun ini. Jadi satu kamera itu secara dari atas bisa mengcover semuanya di sini. Ini namanya flat lay. Kebanyakan untuk produk banyak orang pakai ini dan lebih aman dalam penggunaan nggak usah ngatur belakangnya blur atau segala macam yang aneh-aneh deh. Ini paling aman, udah flat lay itu udah paling aman kalau untuk ukuran handphone.
Oke, next. Nah, ini ngambil fotonya eye level, jadi kameranya itu sejajar sama objek produk. Nah, kalau kita pakai handphone, ada yang fitur yang blur di belakang. Kita bisa pakai itu untuk ngeblurin yang area di background-nya ini. Nah, kalau yang ini juga belakangnya blur, jadi objek ini lebih detail kelihatannya. Tapi memang nggak semua handphone ada fitur yang pakai blur deh kalau nggak salah. Jadi hanya ada beberapa handphone aja, makanya agak susah untuk eye level untuk pemakaian handphone. Kalau kata aku sih mendingan mainnya di flat lay aja. Oke. Next. Nah, ini juga contoh penggunaan eye level. Nah, kalau ini juga nggak ada properti sama sekali, hanya botol si jus tersebut. Jadi nggak terlalu lama, ini minimalis. Dan kemudian ini minimalis juga, hanya menampilkan satu produk ini aja. Oke. Next. Nah, kalau high level ini ngambilnya di atas kamera kita di atas objek. Aku foto ini cuma pakai karton, yang belakangnya aku gulungin, kemudian aku simpen 3 objek ini. Kamera handphonenya di atas objek. Kemudian ini juga sama, hanya tanpa properti, minimalis, karena ingin menampilkan satu aja si botol kecil ini. Kemudian next, ini contoh high level juga untuk produk lain. Kalau ini banyak propertinya, ada daun, ada buku, ada sabun, ada keranjang, ada botol-botol kecil di belakang sebagai penunjang. Kemudian yang kanan juga ini termasuk dark mode, karena belakangnya gelap. Hanya ada lap dan objek foto aja strawberry. Ya, next. Setelah kita foto, untuk hasil yang baik kita lalui proses editing. Editing foto itu biasanya ada Snapseed, ada Lightroom, ada VSCO, tapi lebih banyak orang sekarang mengambilnya Lightroom. Tapi untuk dasar editing ini banyak orang pakai karena dia bisa milih secara manual. Nanti ini di proses editing Snapseed ini adalah bright, ada contrast, kemudian saturation, dan ambience. Nanti kita coba buka sama-sama si Snapseed-nya. Coba kita geser lagi. Lanjut, Mit. Ada highlight juga, shadow, ada warm, untuk pengaturan white balance dan keseimbangan suhu. Oke, next. Nah, ini contoh edit dengan Snapseed. Yang sebelah kirinya ini adalah before. Kemudian setelah diedit ini jadi agak lebih terang dan crack-crack dari kartonnya ini kan sebelumnya kelihatan banget ada lekukan, ada banyak banget lah di sini yang nggak bagusnya. Nah, nanti di Snapseed ini kita brush warna putihnya jadinya lebih kinclong. Oke, next. Nah, ini juga di aku edit
agak biar lebih terang. Karena kalau yang kiri itu terlalu warm, terlalu warna terlalu banyak warna kuningnya. Oke, next. Nah, ini contoh flat lay juga. Yang paling simple, paling aman, tinggal pakai karton putih, kemudian taruh tanaman atau bunga, kita atur komposisi si objeknya, jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu jauh, kita bikin semenarik mungkin, kemudian kita edit, setelah edit ini warnanya juga agak lebih putih, nggak terlalu kusam, jadi yang ujung-ujung kartonnya ini yang jelek-jelek ini kita healing, kita brush, jadinya nggak kelihatan kalau di sini. Oke, next. Nah, dari yang aku sampaikan tadi mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan? Ini jadi praktekin itu nggak ya, Put? Jadi praktekin yang di HP nggak? Jadi? Oh, jadi berarti ini coba kita langsung praktekin aja dulu, setelah itu baru tanya jawab kali ya? Mau tanya jawab dulu, takutnya ada yang nggak ngerti penggunaan itu nggak? Begitu. Nah, boleh kalau gitu Novi ya, mana Nov? Oh iya, mangga yang ingin bertanya. Atau saya nanya deh ya. Iya, saya nanya. Aku sih juga mau nanya. Bedanya flat lay sama high level apa, Mbak Putih? Kedengeran, Nov? Hah? Sorry, apa? Bedanya flat lay sama high level. Kan sama-sama Oke, dari atas ya di fotonya itu. Ya, kalau flat lay itu kita pengambilan, jadi si objeknya itu ditidurin. Objeknya tidurin. Kalau flat lay itu kita si objek-objeknya itu kita tidurin dan pengambilannya itu harus tepat banget dari atas. Jadi dari kamera harus berada di atas si objek. Jadi si objeknya nggak boleh berdiri, tapi harus tidurin menghadap si kamera di atas. Kalau eye level, dia pertama sejajar dari kamera. High level, Mbak. High level kan? High, iya. Si objeknya itu berdiri. Kemudian kameranya, pertama dia harus sama dulu, kemudian naik beberapa derajat dari si objek. Jadi beda kalau flat lay kan ditidurin si objeknya dan si kameranya harus dari atas. Kalau high level, tapi dia di sini kameranya. Iya. Kalau eye level dia harus satu jajar sama objek si kameranya. Itu ada jarak meternya nggak, Mbak? Berapa senti atau nggak ada? Sesereknya kita aja. Karena kalau pakai handphone sama pakai kamera pengambilannya, kalau kamera dia mau dari berapa meter aja dia pasti akan nangkep si objeknya bagus. Tapi kalau handphone semakin jauh semakin nggak kelihatan karena nggak ada manual zoom-nya. Oke, siap. Coba aku mau nanya ya. Mana yang lain? Aku mau nanya ya, kedengeran nggak ya? Ya. Nah kan kalau tadi kan memang pengaturannya ada yang bright mode sama dark mode, bright mode sama dark mode ya. Nah itu kita mau buat satu konten di Instagram. Nah bisa dan itu si feed itu dalam satu tone yang sama tuh caranya gimana? Apa emang settingan itu bisa di-save atau ya emang berdasarkan feel kita aja gitu. Jadi emang harus ngelatih rasa supaya kalau
kalau mau menyamakan feed, itu harus pakai tone yang sama. Nah, biasanya nggak pakai Snapseed, tapi sudah pakai Lightroom. Di Lightroom itu kita punya preset itu dia udah settingan ya. satu tone itu udah ada. Jadi kita tinggal mengaplikasi ke si foto yang kita punya aja, Mit. Jadi setiap kali kita jepret foto, kita masukin ke preset itu, Pasti semua sama. akan sama satu feed. Jadi nggak akan beda-beda lagi si tone-nya. Walaupun misalnya pas pengambilan fotonya kan pasti lighting dan lain-lain tuh berbeda. Nanti hasilnya bakal sama gitu ya. Editing tone-nya sama semua. Tapi untuk satu konsep ya, misalnya kalau bright mood gitu loh. Tapi kalau untuk dark semua. Jadi kalau misalnya bright sama dark disatuin, editingnya pakai satu preset akan beda. Jadi kurang bagus gitu ya tampilannya. Dengan satu feed itu mungkin bright mood semuanya atau flat lay misalkan. Oke. Yang lain? Iya nanya ya. Iya deh nanya. Kedengeran ya? Kedengeran. Tanya yang apa? Yang flat light tadi tuh kan kadang-kadang kalau ambil dari atas, kalau dari kamera itu pasti ada bayangannya ya. Meskipun nggak di apa, itu ada triknya nggak sih cara mengambil yang benar gitu? Soalnya kadang-kadang tuh. Nah, untuk ngambil yang bagus itu makanya diusahakan untuk tidak ada lampu di atasnya. Meskipun cahaya matahari gitu, gimana? Enggak ya? Nanti kita di proses edit kita hapus si bayangannya dikit-dikit kita bisa hapus. Oh di Snapseed itu ya? Iya, pakai Snapseed nanti kita healing si bayangannya. Walaupun nggak banyak bayangannya, tapi ada sedikit. Nanti kita bisa hapus. Nanti kita. Oh jadi memang ada ini editingnya ya berarti ya? Iya, di editing Snapseed. Enggak yang lain? Kalau misalnya kita terpaksa harus ambil fotonya di dalam ruangan gitu, misalkan memang waktunya nggak jam 9, jam 10 gitu, itu ada trik khusus untuk lighting harus yang seperti apa gitu? Enggak. Yang penting dekat jendela, Mbak. Walaupun misalnya kita udah jam 9, jam 10 lewat gitu, misalnya jam 12, yang penting kita dekat jendela, dekat hordeng, itu udah aman menurutku, karena kita akan dapetin sinarnya cukup menurut aku. Terus nanti kan misalnya kalau menurut Mbak kurang nih, pas dilihat di foto hasilnya, nanti di edit itu kan ada untuk mencerahkan. Jadi nanti si gambarnya, si hasil fotonya itu sinarnya akan lebih terang. Kalau menurut Mbak, ini kayaknya kurang nih sinarnya. Nanti dari proses edit itu kita terangin hasil fotonya. Jadi sebenarnya nggak usah terpaku dari jam berapa. Kita kan ibu-ibu kan kadang-kadang mood-moodan ya kalau foto. Mau jam berapa, anak misalnya kita habis megang anak atau kita ada kerjaan dari luar. Yang penting kita pas datang kita bisa dekat sama jendela atau enggak pintu yang kebuka jadi ada sinar masuk, itu udah aman menurut aku. Gitu. Kalau pakai lighting yang kayak softbox dan sebagainya itu kurang bagus ya? Iya, justru bagus Mbak kalau misalnya ada lebih oke pakai softbox. Karena sinarnya lebih soft, dia kena sama objeknya. Cuman ya kendalanya ada yang punya, ada yang enggak. Nah bagi yang punya itu bagus banget, bisa nolong menurut aku. Oke. Enggak yang lain? Iya deh Teh, lagi lupa tadi sekalian. Teh itu
kapan hari kan sempat kepoin IG-nya Teh Putih ya. Oke. Jadi ada lihat apa gambar itu gimana sih cara ngambilnya itu orang berdiri tapi bisa bagus gitu ya, apa kayak dari kaki tuh ke atas itu bagus banget gitu. Yang mana ya saya lupa juga, ada Teh Putih itu lagi berdiri pakai celana hitam, blazer hitam, kayak jaket kalau nggak salah waktu itu. Nah itu tuh ambilan kameranya tuh gimana ya? Kok bisa gitu? Jadi kayak Itu kayak pakai itu ya, pakai kamera deh kalau nggak salah ya. oh nggak bisa ya kalau pakai handphone ya? Maksudnya cara ada nggak sih cara Bisa sih, mengambil? cuman kalau pakai Jadi hand, kayak ke atas gitu tuh apa ya? Mungkin ngambilnya dari bawah apa gimana ya? Tadi dari bawah lihatnya ke atas. Jadi si kameranya itu dari bawah Teh. Kalau dari handphone ada triknya nggak sih? Kalau gitu? dari handphone, kalau nggak ada yang megang, kita pakai apa? Ini ya, timer ya. Timer. Nah, kalau pakai, tapi jangan pakai yang selfie. Lebih baik pakai kamera belakang. Nah, kamera belakang itu biasanya resolusinya lebih bagus daripada kamera depan. Jadi kalau mau foto, baiknya sih ngambilnya dari kamera belakang. Jadi kita bisa simpan di ada penyangga atau apa, kita pakai timer. Akan lebih bagus sih kalau daripada yang depan ya. Kalau depan tuh kadang-kadang bagus pas di foto, tapi hasilnya suka miss. Tapi kalau Samsung kayaknya aman deh. Kalau Samsung kalau nggak salah lebih bagus menurut aku. Oke. Kasih ya Teh. Ada lagi, mangga. Put, coba aku misalnya pakai HP untuk kayak proporsinya dari bawah gitu tuh, lihat ada teknik fotografi yang kameranya dibalik gitu. Jadi kamera HP-nya jadi di bagian bawah. Itu ya. Tapi kalau untuk produk bukan tidak disarankan sih, akan itu lebih banyaknya landscape meet. Oh, landscape. Nantinya jadi distorsi gitu produknya. Iya. Kalau menurut aku nggak sesuai aslinya. Oke. Oh iya, ini kan kalau ngambil foto kan di kamera itu ada standar, ada potret. Itu kita ngambilnya yang mana tuh? Standar atau potret? Standar. Standar ya, bukan Karena yang nanti potret. Setelah proses edit, kadang-kadang setelah edit nih, kita masukin ke Instagram suka kepotong. Oh, kalau ke potret. Kalau potret kita potret atau landscape, nanti setelah editing pasti akan kita masukin ke Instagram, nanti dia kadang-kadang suka nggak pas ya? Ya, nggak pas. Mendingan kita ngambil yang standar aja. Ada lagi yang lain? Ebi mungkin mau nanya, Ebi. Ibu Ebi. Mas Rio tuh, Mas Halo, Rio. Ibu Putih. Apa kabar? Ini lagi mencerna semuanya ini. Sudah lama tidak foto-foto soalnya. Pernah Mbak Putih pernah itu juga, orang tuh kalau moto tuh dibalik gitu loh Mbak Putih. Jadi gini, itu kenapa ya? Ya itu lebih ke estetik aja sih. Oh, estetik. Bukan lebih jadi biar tinggi kelihatannya. Enggak juga, tapi tergantung handphonenya. Makanya tergantung handphonenya. Handphonenya tuh beda-beda. Ada yang kalau dari bawah jadi jenjang kan si kakinya tuh. Iya. Nah, tapi itu bagus buat orang. Nah, kalau untuk produk, ntar dia kelihatan di feed Instagram kita tuh kayaknya botolnya panjang, padahal ternyata pendek gitu. Oh. Hanya kita harus tahu dulu yang kita foto itu produk atau orang. Kayak misalnya untuk foto produk, misalnya kerudung gitu, atau enggak baju muslim mungkin
akan lebih baik kalau dipakai sama model kali ya. Jadi nggak cuma yang digantungin gitu aja. Nah, kalau kayak gitu bisa tuh pakai itunya kebalik, kameranya kebalik, jadi kelihatan estetik gitu. Oh gitu, ya. Itu Mas Rio tuh. Oh iya, mangga, Mas. Yuk. Terima kasih. Mau nanya, Ya. itu tadi kan kalau pakai HP Cina, itu gimana boleh? Boleh. Kan tadi kan rekomendasinya kan yang baik kan Samsung. Iya. Nah, Huawei itu yang kameranya Leica itu Huawei ya? Apa ya? Huawei. Nah, Leica. itu juga bagus, Mas. Banyak Iya. yang waktu workshop foto itu justru kebanyakan iPhone nggak dipakai. Jadi mereka lebih banyak pakai handphone Cina itu. Kayak Oppo, kayak Huawei itu banyak yang pakai. iPhone nggak bagus menurut aku. Iya. Kalau ini, kalau setauku sih, kalau masih Huawei masih bagus memang ya. Tapi kalau Xiaomi ini, terus Oppo, Vivo dan lain sebagainya itu kan lensanya kan lensa biasa ya, lensa yang bagus kan aplikasinya. Untuk nyiasati agar hasilnya kita pakai standar ya, hasilnya bisa ya lumayan lah gitu loh. Itu gimana? Nah, untuk kayak misalnya handphone Huawei Xiaomi ya. Xiaomi itu kalau kita foto di selfie di depan itu lebih bagus dari foto kamera belakang. Oh gitu. Ya. Terus kalau misalkan Huawei itu belakangnya itu bagus. Tapi semua yang menurut kan kita nggak bisa nyuruh semua orang pakai handphone tertentu kan. Jadi sepunyanya aja di rumah dia pakai itu. Itu semua bisa disiasati dengan edit, Mas, sebenarnya. Aplikasi yang tadi itu ya? Ya, itu kalau udah diedit itu yang tadinya biasa aja itu jadi bisa bagus. Karena banyak yang di kayak saturasinya kayak yang tadinya gelap, dia nggak dapetin cahaya nih, dia pakai Snapseed, terangnya tinggiin, kelihatannya glowing loh itu. Tapi untuk foto produk, memang yang lebih penting gitu pengambilan si objeknya itu harus kelihatan jelas. Jadi mau kan kalau di kamera handphone itu memang nggak bisa diutak-atik zoom kayak gitunya kan nggak bagus ya. Dan memang tidak disarankan untuk kamera handphone menzoom suatu objek produk itu. Iya betul. Nah, nggak bisa. Jadi jangan di zoom sampai biar kelihatan gitu. Wah, nanti pas udah diediting udah ambiar, udah pecah. Iya. Kadang-kadang kan hasil kita di handphone ya, sama tampilan di handphone sama kalau kita sudah masuk ke komputer kan juga beda. Iya. Jauh banget gitu. Apalagi handphone yang Cina itu. Iya, pasti noise gitu. Pasti itu. Makanya pinter-pinter kita ngedit tuh, Mas. Iya. Ya Photoshop. Iya. Pakai Photoshop itu udah paling bagus. Tapi nggak semuanya. Kadang-kadang kalau kita masukin handphone, kita foto di handphone, terus kita mau pakai Photoshop yang ada di laptop, kita harus transfer file kan? Iya. Size-nya juga nanti rubah lagi, Mas. Iya. Nah, nanti untuk masukin lagi ke Instagram, balik lagi harus transfer lagi. Wah, banyak prosesnya sebenarnya. Iya. Ya terima kasih ilmunya. Terima kasih, Mas. Mangga yang lain ada lagi? Siapa yang di sini? Mbak Nurul, Nelly mau nanya nggak, Nel? Mas Aris, Mangga? Mas Aris biasanya nanya sih.
Iya. Bentar nih saya dapat telepon ponakan di Mesir baru nyampe. Sari mau nanya nggak, Sari? Atau kalau nggak praktek dulu, ntar abis praktek mungkin banyak pertanyaan kali ya. Boleh. Saya nanya kalau gitu. Oh ya udah, sok nanya Mangga, dulu. Maris. Kalau kan produk itu macam-macam ada ya. Kalau produknya apa? Propolis kan untuk kesehatan. Kalau yang facial wash itu kan untuk muka ya. Itu untuk backgroundnya itu sama kecerahan itu kira-kira seperti apa gitu? Cocoknya mana? Oke. Jadi misalkan untuk kan ini teknologi warna ya. Ya. Nah, oke. Makasih loh Mas Aris. Kita kembaliin lagi ke selera masing-masing. Misalkan karena aku sukanya bright mood, aku akan cenderung memilih background aku itu warnanya putih, Mas. Pertama, mau warna si produk itu apapun, kalau di belakangnya putih itu dia akan masuk terus. Nah, jadi selain warna putih, abu-abu itu udah aman menurutku. Karena warnanya propolis kan merah, agak kekuningan, terus ada warna coklat ya. Kalau kita timpa warna merah belakangnya, si objeknya nggak akan menonjol. Jadi ya. Jadi tergantung dari warna produknya ya, kemasannya sama. Nah, jadi kita cari yang berkesinambungan. Yang aman putih. Nah, tapi kalau misalnya Mas Adi senangnya dark mood, mungkin belakangnya warna hitam itu masuk, Mas. Asal jangan warnanya yang kemana-mana, misalkan ungu atau enggak hijau atau pink yang warnanya sangat-sangat kontras, nggak bagus juga gitu. Jadi nggak kelihatan si objek propolisnya tadi gitu. Kalau menurutku yang senangnya bright mood itu pasti akan larinya ke warna putih cenderung. Abu-abu aman. Sama warna coklat muda, warna krem. Sekarang banyak dijual di toko online shop itu background untuk foto itu dari karton-karton itu juga udah banyak, Mas. Jadi kita tinggal pilih aja, tinggal beli untuk background fotonya. Kemarin yang ada yang di-share itu apa? Yang nasi sama Mbak Mita kemarin kan di-share. Nasi tutuk oncom ya? Iya, Mas. Tapi kesannya kan kalau untuk orang lapar pas saya puasa kemarin ya menggugah selera ya. Menarik gitu. Nah, yang kemarin itu ada dari suatu restoran di Bandung, dia minta foto untuk menu, tapi kebetulan memang pakai kamera. Cuman waktu yang kemarin aku share itu aku pakai handphone. Pengambilannya itu pakai tangga. Pakai tangga, jadi pakai tangga sampai atas itu baru kita bisa foto untuk menjangkau semuanya. Karena kalau untuk pakai tangan begini aja dia nggak ke cover semua area daunnya itu, Mas, kan banyak tuh menu-menunya kan. Jadi gimana caranya kita harus bisa menjangkau satu area daun itu, mau nggak mau kita harus naik setinggi-tinggi mungkin untuk dapetin foto yang bagus. Nah, kan ada, kalau di psikologi persepsi itu ada gambar itu ada figur sama background ya. Kalau iklan itu bagusnya yang ditonjolkan yang mana? Yang figurnya
background-nya. Sorry Mas, putus-putus gimana Mas? Halo Mas Arif, Kan diulang. kebetulan saya ngajar juga di ini tentang psikologi warna ya, psikologi persepsi. Tapi saya nggak begitu mendalami untuk fotografi. Kan ada figur namanya, mungkin produk kita kan figur. Kemudian ada background. Nah, kalau di iklan itu bagusnya yang ditonjolkan itu figurnya atau backgroundnya atau dua-duanya supaya menarik. Iya, menarik orang. satu kesatuan Mas. Kalau misalnya dua-duanya berarti ya. Betul. Kalau kita misalnya untuk menonjolkan background-nya aja, kan bukan yang kita jual itu bukan yang di background ya. Mau nggak mau satu kesatuan itu kita harus tonjolin. Karena kita menjual, kecuali kalau misalnya foto model. Kalau foto model hanya satu si modelnya. Background-nya kadang-kadang di blur kan. Ya. Terus begini, kaitannya dengan ini, Mbak. Ya. Kan sekarang banyak juga orang yang mengandalkan ini kata-kata ya. Kalau kita di jalur selatan itu kan, kalau kan pas kita jalan itu ada iklan. Awas jangan nengok kiri. Akhirnya kita nengok gitu ya. Jadi ada perpaduan antara visual makanya nengok. Betul. Kata-kata Hanya kayak verbal berarti kata-kata itu ya Mas ya. Penunjang. Ada situ kan tidak begitu menonjolkan produknya, tetapi kata-katanya yang ditonjolkan kan. Betul. Jadi setelah kata-katanya bikin penasaran, baru dia melihat si produknya kan ya Mas ya. Tapi untuk tampilan Instagram itu yang pertama kali kita lihat itu adalah gambar tersebut. Setelah kayaknya kalau gambarnya menarik, baru dia akan melihat isi captionnya kan, ini apa sih produk. Kadang-kadang teks. Betul. Tapi misalnya kalau kayak mungkin di konten-konten lainnya yang kayak flyer atau billboard spanduk, yang pertama dilihat mungkin kata-katanya dulu, baru dia mengarahkan ke suatu tempat di mana di situ tuh ada objeknya gitu loh. Menurutku begitu. Iya. Cukup puas Mas. Ada lagi? Boleh nanya ya? Sementara itu. Terima kasih Mas Aris. Mangga Ebi mau nanya. Ya, jadi terinspirasi dari Mas Aris nih, memang aku juga kesulitan untuk bisa kan, kalau Putih jago di food fotografi ya. Gimana caranya tuh kalau misalnya kita lihat fotonya tuh kita jadi kepengen gitu, kepengen makanannya gitu. Kan ada tips and tricksnya nggak, susunannya atau gimana gitu. Karena aku kadang-kadang kalau lihat yang jago food fotografinya tuh kita ngelihat tampilan fotonya aja jadi pengen mesen itu makanan kan ya. Betul. Gimana gitu? Ada tips and tricksnya nggak? Ya untuk makanan sama untuk produknya BP ya. Ya, makasih Putih. Thank you. Untuk makanan ya lebih ya. Aku setiap disuruh foto makanan itu yang pertama kali, misalkan Put ini ada kafe, ada suatu kafe, lu fotoin ini donat. Nah, aku mikir dulu gimana rasanya si donat itu. Padahal donat itu bentuknya kan kayak gitu aja ya, bulat gitu kan. Yeah. Gimana supaya orang bisa melihat donat itu jadi lapar. Pertama yang kita bayangin adalah diri kita sendiri dulu. Kita tuh pengennya si donat itu tuh diapain sih, gitu. Kalau aku waktu itu donatnya itu aku taruh di nampan, terus cuman pakai gula tepung aja, Bi.
pakai gula tepung, tapi gula tepungnya berterbangan, baru aku shoot, aku foto. Jadi nggak donat terus dilapisin gula tepung baru difoto gitu, enggak. Tapi donatnya ada donat yang belum digoreng, ada donat yang setelah jadi. Kemudian aku minta beberapa teman untuk naburin gula tepungnya, baru ngambil aku shoot berapa kali take lah itu, berapa nggak cuma sekali, ada 50 kali deh aku take itu donat dari berbagai sudut atas, bawah, kanan, supaya dapat yang menarik. Demikian juga kayak coklat, donat coklat, coklatnya kita cairin juga, kemudian kita masukin, dicelupin, baru dilempar. Pas dilempar itu baru aku shoot. Jadi pas di udara itu si donat si coklatnya itu kan lumur ke bawah tuh, meleleh ya. Nah, itu yang aku capture, Mit. Jadi sebisa mungkin kita harus cari yang nggak lazim untuk difoto, yang nggak biasa lah. Jadi jangan donat udah dicelupin coklat baru ditata. Kita harus bereksperimen, cari yang kayaknya belum pernah difoto. Kalau misalnya makan donat yang ada coklatnya kan pasti kita pengennya lelehannya itu yang enak kan. Makanya gimana caranya si lelehan coklat itu bisa kita capture di donat tersebut. Itu juga kayak produk, misalnya British Propolis. Yang serum itu aku lihat itu bisa diaplikasikan kalau memungkinkan pakai kamera, pakai akuarium bulat atau enggak kotak, kita cemplungin, baru kita shoot dari luar. Itu menurutku keren sih. Jadi ada bubble-bubble-nya ke atas, ada ini airnya ke atas. Terus pakai kamera bisa, Mbak, gitu aja. Kenapa? Ya foto yang kayak bisa ditabur gitu gulanya pakai kamera handphone biasa. Bisa. Enggak sih, susah. Itu harus pakai kamera buat kamera ini bukan kamera handphone. Karena kalau misalnya kamera itu kan kita udah ngunci si donatnya. Jadi gerakan yang lain-lainnya nggak ngaruh. Tapi kalau handphone kan terbatas ya. Nggak ada kecepatan ya. Nah, terus misalnya kita juga bisa pakai yang untuk foto produk itu, Ebi, kita cari latar belakangnya di internet. Ada tuh macam-macam latar belakangnya, ada yang banyak lampu-lampu atau yang polos. Kita pasang di screen laptop. Terus kita simpan objeknya di depan laptop. Baru kita shoot dari depan. Jadi seolah-olah si objek foto itu mempunyai latar belakang kayak lampu-lampu gemerlap gitu yang kita bisa cari di internet kok. Jadi kita nggak usah pusing mesti beli kertas yang mengkilap atau kertas yang motifnya macam-macam. Kita bisa screen di Google aja di internet. Kita pasang di laptop. Ya pernah lihat teknik kayak gitu. Ya banyak kok pakai itu. Daripada beli kan, mendingan kita cari-cari aja sendiri background-nya. Kita tinggal kita alas si ininya, laptop yang bawahnya, baru taruh produk kita, jepret. Kemarin tuh lihat WS-nya Putih yang 3 produk itu di taman kan ya, depan rumah. Kayak itu bagus banget gitu, jadi pengen, wah apa nih gitu. Jadi ide-idenya tuh yang di luar, out of the box ya. Iya, jadi jangan usahakan jangan terlalu juga sama produk-produk lain. Kita yang harus mewakili Ebi deh. Ebi misalnya senangnya yang soft atau warna pastel, bisa diaplikasikan ke cara foto-foto Ebi di
British Propolis nanti misalnya kalau foto produk pasti editingnya itu akan mengarah ke warna pastel, agak muda. Jadi setiap orang pasti beda-beda ini deh, beda-beda selera. Semua nggak ada yang sama. Walaupun fotonya sama gitu ya, pasti nggak sama semuanya. Punya signature sendiri ya. Ya, dia kelihatan. Oh ini nih Abby nih, yang edit Abby, jadi kelihatan. Ya, sip Putih, nuhun. Ayo. Gimana, Mit? Mau langsung ke praktek atau buat pertanyaan lagi? Terserah nih, kayaknya orang-orang masih pada penasaran apa gitu ya. Ada yang mau Ayo, nanya? boleh mangga nanya-nanya. Mbak Wafa, Mbak Risya mungkin mau nanya. Coba deh aku nanya ya. Jadi kan sebenarnya berarti kurang lebih sih satu konten atau satu feed itu memang berawalnya dari konsep atau idenya dulu gitu kan. Ya. Gimana caranya kita mewujudkan si ide atau konsep kita. Nah, sebenarnya kan yang kita pengen belajar banyak itu teknik-tekniknya. Tadi mungkin udah dikasih ya. Maksudnya ya seperti ini. Jadi wajar mungkin ya kalau misalnya satu objek aja memerlukan foto sampai puluhan, disangkain itu cuman ya 3 kali gitu, cukup lah ambil dari 3 itu yang bagus gitu. Ternyata puluhan itu masih wajar ya untuk fotografer. Sangat wajar. Kadang-kadang ratusan shoot itu juga masih aja ada yang miss. Terus nanti diulang lagi gitu, kalau misalnya miss. Diulang lagi. Diulang lagi sampai benar-benar menurut kita udah oke. Gitu. Kadang-kadang kan kalau kayak makanan gitu misalkan foto es krim, kita harus benar-benar foto pas es krim itu nggak cair. Jadi gimana caranya? Karena kalau lama-lama itu cair. Makanya sekarang diantisipasi ada es krim buatan, es krim palsu. Yang kayak malam gitu, yang kayak es krim itu, nah itu difoto untuk menu-menu itu banyaknya itu. Karena untuk es krim aslinya kita akan agak kesusahan ngejar. Belum lagi si softbox-nya bikin panas kan, bikin panas es krim, cepet melelehnya. Gitu. Jadi di atasnya sama itu. Nah, terus kalau kayak food fotografi itu yang stylistin dari restoran atau kafenya atau dari tim fotografernya ya? Tim fotografernya dari kita. Jadi kita itu harus bisa styling, harus bisa foto. Makanya kalau untuk food fotografi price-nya mahal itu karena kita bawa properti sendiri. Bawa napkin, bawa piring, bawa peralatan yang di belakangnya, propertinya, alas fotonya juga macam-macam, ada sendok juga macam-macam. Jadi kita bawa perlengkapannya memang benar-benar sendiri. Gitu. Mereka hanya menyediakan menunya aja. Ya, berarti terakhir sih memang kita harus melatih rasa ya, mungkin ya Put ya. Itu sih yang paling penting ya, selain skill dengan teknik-teknik tadi itu, ya emang harus dilatih terus rasanya ya, supaya dari sudut pengambilan oke, dari konten ide kontennya oke, terus editingnya juga harus oke gitu, sampai menghasilkan foto yang sempurna untuk tayang gitu ya. Jadi bisa jadi ciri khas kelihatan tersendiri. Jadi Mita, oh ini kelihatan nih dari feed Mita, dari cara Mita ngambil foto, hasil editingnya, tone si fotonya, itu orang nggak akan tahu ini Mita yang punya deh, Mita yang foto. Jadi tiap orang itu pasti akan berbeda, gitu. Beda-beda selera kan. Oke, ya makasih. Thank you. Gimana ini? Masih ada pertanyaan yang lain? Iya boleh, kalau enggak kita praktek aja dulu kali ya. Yuk. Praktek. Mungkin Putih mau share screen atau gimana? Udah pada download semua kan ya Snapseed-nya? Oh, ada. Putih mau langsung share screen? Dari Mita aja bisa nggak sih, Mit? Coba aku. Itu dari laptop soalnya. Ini dari laptop.
Gimana ya? Atau diarahin aja ya? Kita sama-sama buka Nah, Snapseed. mendingan diarahin ya, kita sama-sama buka ya. Udah buka Snapseed. Terus tadi ya fotonya udah di-download ya image-nya ya, teman-teman semua? Udah Udah? di-download. Oke, bentar. Nah, kita buka Snapseed, kemudian masukin fotonya yang akan kita edit. Kayak gini ya? Ya. Tuh. Oke. Terus ada 3 tombol kan di situ. Ada 3 browser, Lux, Tools, dan Export. Oh, iya. Oke. Cara cepatnya kita bisa klik Lux. Nah, di situ udah banyak template editnya. Pengen yang smooth ada, yang pop ada, sampai yang hitam putih pun ada. Tapi aku mau ngajarin, kalau ada yang srek nggak apa-apa, langsung pakai juga nggak masalah. Tapi aku mau ngajarin yang manual. Jadi kita masuknya ke yang tengah. Oke, Tools. Kita klik Tools, kemudian di situ kita klik yang kiri atas. Kiri atas. Poles gambar ya. Hah? Poles gambar? Novi bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ada tune image. Ada tune image ya. Tolong diulang teh, tadi nggak konsen. Boleh diulang teh? Yang klik tune image. Awal. Tune image. Tadi ada 3, Lux, Tool, Export, kita tekan yang terus tools, yang tengah. Tools, oke. Udah. Tune. Image, kita klik. Nah, di situ ada klik yang paling bawah itu yang kedua, yang gambarnya ada. Kelihatan nggak sih? Ini ya? Gimana? Yang gimana? Ya, yang kedua. Kan ada gambar kali ya, sebelah kanannya. Nanti keluarnya nah, keluar. Brightness itu kontras, saturation itu. Betul. Ada brightness, ada kontras, ada saturation, ada ambience, ada highlight, shadow, dan warm. Kita tekan si gambarnya, terus kita geser ke kanan. Berubah nggak? Berubah. Nah, berubah terang kan? See. Terus kalau kita tarik lagi ke bawah, ke kiri, berubah nggak? Berubah. Nah, sekarang gimana passion kalian sendiri? Kalian sereknya dengan warna yang dengan tones mataharinya yang segimana nih terangnya? Kalau aku biasa ngambil di brightness itu di kisaran di 22. Udah. Di 22 ya. Mau sama boleh, mau mau bisa, mau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Terus di bawahnya lagi kita klik kontras. Kontras. Kita geser ke kanan. Berubah nggak? Berubah. Geser lagi ke kiri. Oke. Nah, kalau geser ke kiri, si gambar itu akan pudar. Bukan pudar sih, nggak tajam gitu loh. Aku biasa
Di kontras itu pakai nggak terlalu kenceng. Kita produk nggak aneh warna di plus 7. 7. Nah, kalau aku biasa di kenceng. Oke, kita pindah ke bawah. Saturation. Oke, tekan warnanya kan semakin kuning ya. Kita turun lagi ke bawah, warnanya agak pucat. Aku hasilnya di plus 4. Kita turun lagi ke bawah. Ambience. Geser lagi ke kanan. Kemudian geser lagi ke kiri. Kalau ke kiri, background-nya akan terlihat lebih agak putih. hilang ya. Aku biasa minus di bawah. Minus 5. Ambience-nya. Kemudian highlight ke kanan. Kalau highlight itu jadi si gambar karton putihnya akan terlihat lebih bersih. Ke bawah dia terlihat kusam. Tapi aku juga biar nggak terlalu terang. Mau apa? Kayaknya orang-orang tuh banyaknya di fullin sampai 100. Tapi aku main di plus 5. Berapa, Put? 56 plus. 6. Terus dari shadow. Geser lagi ke kanan, terus geser lagi ke kiri, kita lihat perbedaannya. Plus 40. Terus ke bawah lagi, warm kan? Nah, kalau kita geser ke kanan, kuningnya kelihatan banget. Jadinya nggak untuk yang bright mode. Karena aku mau nampilin warnanya putih bersih. Jadi, aku nggak pernah pakai yang warm. Jadi, tetapin apa? 0. Tetap di 0. Kemudian, kalau sudah, kita klik checklist yang paling kanan. Oke. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tools. Cari brush. Oke. Nemu? Nemu brush. Oke, cari exposure. Oke. Nemu? Nemu. Terus kita tekan panah ke atas. Gimana? Di Sampai bawah plus. itu ada tanda panah ke atas, ada panah. Nah, aku panah ke atas itu jadi plus 1 exposure-nya, 1.0. Oke. Udah? Nah, kalau sudah, siapkan tangannya pelan-pelan, kita brush karton putihnya. Kan ada yang gelap-gelap tuh. Tadi ada yang nanyain kalau bayangan ngeganggu. Nah, kita sekarang coba ngebrush pakai tangan. Ini dicek dulu enggak exposure-nya nih? Di brush aja, di brush itu di geser-geser, di kayak kita ngewarnain aja pakai krayon. Dia akan putih sendiri. Oh, iya, oke itu. Udah coba? Berarti itu kira-kira yang di bawah kanan bawah ya? Yang gelap. Kanan bawah itu yang di brush. Itu yang di brush. Pokoknya area putih itu kita brush semua, Mit. Oh, semuanya kita brush.
Biar nggak Itu terus kelihatan. daunnya kena dong. Nah, makanya harus hati-hati. Jangan kena daun. Sama misalnya yang di bawahnya tutupnya Belgi Pro yang facial wash tuh kan ada bayangan tuh. Itu Ya, di juga. bayangannya dihapusnya pakai ini biar nggak terlalu kelihatan. Kalau nggak ada sama sekali nggak ada bayangan nggak bisa. Oh, tapi tetap di brush itu bayangannya. Tetap di brush biar nggak terlalu kelihatan bayangannya. Ini undunya nggak ada ya? Kenapa? Ini ngebalikinnya gimana? Ngebalikinnya kita mesti klik kali, kita mulai lagi dari awal. Oh, kali mulai dari awal. Oh, tapi brush ini bisa ditimpa-timpa ya? Ditimpa Bisa. lagi yang... Nah, kalau udah tinggal klik yang kanan. Makanya ini kalau kayak gini tuh mesti hati-hati pelan-pelan ngebrushnya. Ya Allah, iya. Atau bisa di ini ya, di apa? Kayak digedein gitu. Nggak bisa? Gambar. Bisa. Bisa. Kalau di aku sih bisa. Nggak tahu Iya, kalau yang bisa. handphone yang lain. Bisa ya? Bisa. Hati-hati gitu ya, ngebrushnya. Ini ngebrushnya dia langsung zrut-zrut gitu. Apa sih zrut gitu? Kelihatan putihnya kan? Kelihatan sih. Cuman dia kan langsung tadi aku ini ya. pakainya +1 exposure ya. Tapi misalnya kalau kalian misalnya ini terlalu terang banget, kalian bisa turunin jadi di bawah 1 gitu loh. Dia ini cuman di tap-tap-tap gitu ya berarti ya? Iya. Bukan di ini kan, bukan dioles gitu kan? Enggak. Dioles nggak apa-apa. Kena daun soalnya kalau dioles. Oh, Ini daunnya pelan-pelan. Oh, jangan semua ya. Sedikit-sedikit aja ya. Ini jempol semua pang jarinya. Hanya kita prakarya. Digedein gitu. Iya, digedein. Iya, jadi kelihatan. Oh, gedein. Ya, benar-benar. Kayak di zoom Tapi gitu. jadi bagus sih, memang jadi putih ya. Jadi putih ya. Maksudnya lebih. Ini si Naya seneng banget yang ini. Yang di brush yang objeknya aja ya, Mbak Putih? Yang putih, karton putihnya aja. Oh, karton putihnya aja. Objeknya loh. Ntar jadi putih. Kok ngezoom sih dia? Yang lain ngerti nggak? Udah bisa belum? Ini diam tanda tak ngerti kayaknya. Tanya aja, jangan malu-malu. Ayo, ada yang nanya. Ada yang susah nggak? Bisa. Nggak akan dihukum kan ya Mbak Putih ya? Oh, enggak dong. Sama Mita kali dihukumnya. Nggak ada. Susah. Jempol semua ya, yo, jempol. Darinya jempol semua. Nah, kalau misalnya susah ngebrush belakangnya, Mas, bisa ngambil yang tadi di look sebelah kiri itu loh, Mas Rio. Ya. Bisa ngambil di looks aja, jadi udah ada template editannya. Iya. Ini Kalau karena misalnya manual ya. Dia tadi nyoba ngebras aja, ternyata masih langsung ngebras. Ya Allah. Tapi emang ini yang detail kayak apa? Ada batangnya daun-daun ini kecil banget ya. Itu nggak usah kali ya. White balance juga nanti kalau dari brush kita keluar kanan pojok itu ada white balance. Looks ya. Oh iya ada tadi. Iya lihat. Yang Ada ditulis ya. tadi ya. Yang ditulis tadi kan. Coba kalau kita ke kanan itu akan kuning ya.
Yang mana, Mbak? Oh iya benar, kayak WOM Keluar itu ya. dulu. Kayak yang WOM tadi ya. ya. Keluar dulu. Keluar dulu. Terus ambil. White balance yang sebelah kanan. Oh iya. Itu Teh Putih. Jadi kalau Teh Putih ngedit suatu gambar atau objek, pasti memakainya itu yang tadi tuh apa yang tune image-nya tadi tuh pasti segitu. Enggak, tergantung. Kalau misalnya belakangnya terang, aku biasa lebih menonjolkan si putihnya, jadi pengennya putih karena si produknya Karena kan tadi terang nih. sih. Nah, jadi yang putihnya ini pengen agak lebih terang, jadi akan bersih. Beda kalau sama yang belakangnya gelap. Kalau yang belakangnya gelap, aku akan nurunin si saturasinya biar nggak terlalu terang. Gitu. Jadi tergantung pada saat pengambilan itunya ya. Betul. Nah, misalnya kalau ada waktu coba di ulik-ulik nih si Snapseed-nya. Iya. Udah ada setelannya deh. Itu. Siap. Ini kalau white balance-nya tadi berapa settingannya? Kalau aku white balance nggak pernah pakai karena kalau ke kanan terlalu terang, kalau ke kiri pun biru. Iya, Biru dan hijau. Jadi aku nggak pernah jarang pakai. Jadi 0 aja ya? Kalau aku 0. Nah, kalau ini misalnya, pada saat tes bentar nanya, pada saat yang tadi yang tools pada saat tune image itu udah kita centang, itu dia udah ngunci atau kita bisa ini lagi? Udah ngunci dia ya. Jadi kalau seandainya kita ngulang tune image-nya itu akan berubah dari kuncian yang awal. Iya. Bukan yang ori pada saat ambil ya berarti ya. Iya. Dari yang ini. Dari yang ori pas pengambilan. Kalau misalnya tadi udah ngunci terus mau balik lagi ya? Bukan. Jadi istilahnya udah ngunci terus tiba-tiba kita tekan lagi nih kayaknya kurang ini gitu. Itu ngunci dari yang ori atau ngunci dari yang sudah diedit ya? Yang sudah diedit. Oh, sudah diedit. Karena lupa tadi yang pertamanya gimana. Jadi ngebrush ini kalau nggak semuanya ke brush jadi kayak ini ya. Jadi emang PR banget ya ini ternyata harus diratain semuanya ya. Biar rapi ya. Biar putih kan bawahnya semuanya kan. Kelihatan semuanya. Terus si yang hijau-hijau ini biar kelihatan semuanya gitu loh. Biar lebih menarik. Yeah. Kalau misalnya kita keluar lagi terus ke menu ada rotate, coba klik rotate. Rotate terus ada. Kita klik yang sebelahnya yang kali itu, Mit. Yang ada gambar panel. Ya. Ini dia kita bisa objeknya kita bisa flip. Kemana ya? Yang rotate. Yang rotate. Oh, iya, yang rotasi. Oke. Terus kalau misalkan di alas foto kita ada noda, kita mau ngilangin nih misalkan. Kita tekan tools, terus ada healing namanya. Oke, udah? Udah. Baru kita klik di noda yang kita mau ilangin, misalkan daunnya hilangin. Coba daunnya dihilangin. Kita harus berapa kali klik? Iya, benar. Nanti dia nanti ngilang. Jadi merah-merah gitu yang keselek ya. Kalau jangan di save aja, nanti kita klik kali, kita keluar lagi. Susah nggak?
Bisa, tapi dia tuh jadi kayak kena objek sebelahnya jadi Iya, ikutin. Jadi digedein makanya dulu. mesti di zoom. Oh, di zoom. Oke, oke. Coba ya. Healing tuh buat apa tadi? Buat Healing ngilangin itu buat, objek, Oh Noda. iya. buat ngehapus. Oh iya, hilang ya. Kayak punya mainan. kayak punya mainan. Jadi nanti kalau foto terus udah gitu ada jerawat gitu loh, bisa Ini. di-healing. Jerawat bisa di healing. Iya, Itu iya, jadi iya, iya. daunnya yang sebelah sini. Hilang ya? Iya, ya hilang. Ini, aduh. Tapi kalau Lightroom itu tampilan editingnya lebih banyak lagi. Nah, Lightroom iya. Kalau untuk produk, sorry, kan ini ada fitur namanya details. Boleh pakai, boleh enggak. Nah, coba klik details. Kalau kita klik details ini, kita geser ke kanan, si struktur si daun-daunnya dia akan keluar. Kelihatan ya? Iya. Oh iya. Jadi kelihatan gitu ya. Di urat-urat daunnya kan lebih kelihatan kan. Nah, biasanya dipakai untuk food fotografi biar kelihatan sih. Kecil apa tadi, Mbak? Si lombok biji tadi ya. Si lombok biji. Detail. Nah, untuk foto produk jangan terlalu kuat juga pengambilan strukturnya. Berapa tuh strukturnya? Biasanya aku di 5. 5 aja. 5, terus bawahnya ada sharpening kan, sharpening. Aku di sharpening itu minus 10. Plus 10. Tadi 5 plus ya? Ya. Kalau sharpening nih buat semuanya ya? Sharpening 10. 10. Mempertajam image semuanya ya? Iya. Sharpening. Oke, habis itu cek ya, pencet ya. Checklist kalau udah ngerasa oke, silakan di save, kemudian di save di galeri ya, di galeri masing-masing. Di export ya? Di export. Save-nya kemana? Ke sini ya? Assalamualaikum, Teh Putih. Ya, mangga, Teh. Mohon izin sebentar nih. Ada biasa si bungsu nih mau diantar bobo. Aduh. Jazakillahan kasiran, nanti insya Allah berikan ke Nadia lah. Nanti Allah. Atau Teh Rizka. Ya, jazakillah. Nanti lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau udah selesai tinggal di save, udah deh. Ini kayaknya nggak selesai malam ini kalau iya. Banyakan ngeditnya senang digituin gitu kan. Ngulik-ngulik yang lainnya nih. Enggak, karena hapus yang putihnya. Enggak. Yang beras ya? Yang beras ini emang kalau ngerasa susah, di highlight aja digedein, Mbak. Highlight-nya. Yang di tune image-nya, pas bagian highlight-nya, di pull ke kanan. Sampai 80. Highlight ya? Highlight yang mana, Teh? Yang di tune image. Tune image. Kiri atas. Enggak. Brightness. Oh, ada highlight ya. Ada highlight ya. Ke kananin. Oh iya sih. Tapi karena mau yang manual tadi kan ceritanya. Mesti teliti ya. Nah, iya. Kalau Lightroom tadi buat apa tadi? Lightroom lebih banyak. Lightroom itu detail-detailnya bisa kelihatan, Mit. Misalnya kalau kita mau nampilin warna merah si British ini, kita bisa terangin tersendiri gitu loh.
Terus kita bisa beli presetnya. Jadi orang-orang sekarang kan udah banyak jual yang online tuh. Itu ya, lut-lut itu ya. Kita bisa beli, terus tinggal pasang di Lightroom-nya. Jadi kalau kita foto tinggal satu tone itu sama. Jadi kita nggak usah ngatur-ngatur kayak gini lagi. Kalau ini kan basicnya pakai Snapseed gitu. Oke. Biasanya kalau yang makanan Snapseed sama Lightroom pakai. Tapi kalau untuk foto orang banyak yang pakai FC apa? FCO. Visco. FCO. FCO. Banyak yang pakai itu. Jadi harus latihan sering-sering nih ya. Kayaknya masih banyak nih tools-tools lainnya ini ya, Put ya. Iya. Masih salah satu diulik tuh. Jadi kayak lens blur aja misalnya efek bokeh itu bisa dipakein si lens blur gitu belakangnya gitu ya. Oke. Ada glamour glow juga. Oh iya. Iya, ini banyak banget ya. Glamour glow. Oh iya. Jadi emang harus dicobain satu-satu gitu sih. Iya, banget. Terus bisa ditulis teksnya pula kan di situ. Kalau teks berarti di teks gitu. Ada teks. Jadi bisa kita ada macam-macam fontnya di situ. Ada template-nya. Keren ya. Iya. Jadi kayak lebih bagus dari Canva langsung loh tenop ini. ya. Lebih bagus dari Canva loh. Iya, benar tapi. Ini tapi kalau yang pintar moto sih. Oh, ini moto aja ya. Kalau drama ini untuk apa ya? Drama mana? Ada tools drama. Tapi bawahnya atau ada filter-filternya lagi di dalamnya. Ini kebanyakan kayak bangunan tua gitu loh. Apa? Warnanya macam-macam. Tapi tampilannya kayak apa ya? Kalau vintage gitu loh, Mit. Retro gitu ya? Apa? Iya. Ada macam-macam. Jadi misalnya drama 1, ini udah dibuat si presetnya. Tinggal di atasnya bisa ditambah apa dikurangin. Kayak filter strength-nya. Kalau mau kurang, kita kurangin. Atasnya itu bisa diiniin ya? Kita bisa sesuaikan sendiri. Saturasinya mau dinaikin. Jadi kayak ini udah ada template-nya. Jadi tinggal kita sesuaikan. Ini jujur ya nih, dengerin baru ini apa? Banyak istilahnya. Emang belajar. Nah, untuk portrait itu kalau foto orang, si mukanya bisa lebih kinclong pakai itu. Kalau foto orang ya kan kayak di sini ada orangnya, jadi dia nggak bisa scan. Oh, kan filter. Kalau pakai foto bisa jadi kayak orang Korea ya. Iya, virus gitu. Matanya bisa belok lah, bibirnya merah. Jadi pakai yang di sini. Iya. Jadi tadi bedanya si Lightroom sama Snapseed mungkin yang satu harus berbayar, yang satu gratisan gitu. Ada yang bocor suara. Gimana, Bud? Kalau Lightroom nggak berbayar deh kayaknya. Ada yang nggak berbayar juga. Ada yang nanti kalau ada yang pro gitu baru kita harus subscribe. Cuman memorinya harus banyak di situ. Kalau Lightroom. Iya, Lightroom. Makan memorinya gede. Oke, ini udah pada berhasil semua belum? Apa udah pada ngantuk semua nih? Teman-teman yang lain.
Kalau yang double exposure buat apa itu Teh? Biasanya kalau kita foto human interest atau apa ya, bangunan. Jadi kita bisa 2 kali pengambilan dalam satu frame. Double exposure. Satu frame itu jadi kita udah foto, terus kita foto kita itu jadi bayangan. Nah, ada gambar foto terus ada plusnya itu kita klik, kita bisa ngambil dua foto di situ. Misalnya kita masukin foto yang lain. Misalkan, nah, udah coba belum? Nggak bisa ya, could not load image judulnya. Oh, kenapa ya? Apa pengaturannya ya? Jadi bisa ngambil 2 gambar dalam satu frame. Jadi satunya ditebelin, yang satu dihalusin gitu loh. Kayak blur gitu ya satunya ya. Tapi nanti bisa di-combine. Tiba-tiba dalam satu frame itu jadi 4 fotonya. Masih ngulik sih. Bisa cobain satu-satu. Mbak Ari berhasil tuh masukin image-nya. Nanti hasil-hasilnya bisa di-share di grup nggak ya, Mit? Bisa, nanti hasilnya di-share ya di grup ya. Kalau ada yang udah bisa gitu, masukin. Ya ini yang pada ikutan malam ini di-share aja di grup. Biar yang nggak ikutan ntar mau ikutan belajar. Yang daun tadi itu Before ya? after gitu ya Bu ya? Iya. Ya, before after. Ada before after-nya. Ada lagi yang kesulitan? Biasanya kalau di alat ini yang dipakai apa aja Mbak selain tadi apa tuh image apa sih poles gambar kalau di sini mah terus detail terus brush. apa tadi ya brush healing apalagi udah ya yang itu ya sama crop ya ya crop oke. Crop terus kalau untuk ada yang mau pakai frame itu yang di kanan bawah pojok itu juga bisa pakai frame tapi untuk penempatan di Instagram akan lebih baik kalau seragam jadi kalau mau semua pakai frame ya pakai frame disesuaikan tapi kalau enggak ya enggak gitu jadi jangan ada yang pakai ada yang enggak ada yang pakai ada yang enggak. Ini foto ini udah langsung masuk ke Instagram udah bisa langsung masuk Mbak nggak usah perlu diedit lagi ya? Enggak bisa. Apa perlu di crop lagi? Nggak usah. Bisa langsung masuk? Bisa langsung masuk. Nah itu mungkin terangin juga apa di Instagram itu kan 1:1 sama 4:5 ya? 5:4 deh. Ya. 5:4. Nah itu proporsinya pilihannya 1:1 sama 5:4 gitu ya? Iya, kalau di Instagram itu nanti kan ada crop tuh. Ada yang free, ada yang original, ada yang square, ada yang 3:2. Kita biasa pakai yang 5:4. Nah, 5:4 nanti disesuaikan. 5:4 itu bisa portrait, bisa landscape gitu ya? Kayaknya portrait deh. Kalau landscape. Oh, portrait ya. Potong. Di mana sih ukuran? Di crop itu. Di crop. Ada yang kita cropnya ada yang free, ada yang original.
Kita ngambilnya yang 5:4. Atau yang square ya, Put ya. Oh ya. Square Square. sama 5:42 itu ya untuk Instagram ya. Tapi kalau square kayaknya lebih kecil ya, Mit. Aku sih biasanya pakainya 54 ya. Oh, 54. Tapi juga nih, kalau misalnya kita pakainya 54, jangan lupa tombol maximize di Instagram tuh di sebelah kiri. Iya. Soalnya kalau itu nggak di maximize, ntar tetap kepotongnya jadi square gitu. Iya. Terus juga soalnya kemarin tuh aku perhatiin ada mitra-mitra yang masukin kayak video. Nah, itu udah settingan formatnya udah di 5:4, tapi karena nggak di maximize, akhirnya jadi kepotong tulisannya. Sayang sih. Potong ya. Terus untuk story berapa formatnya, Put? Kalau story. Nah, kalau aku sih menyarankan kalau untuk story itu yang standar ya. Standar. Yang ini, yang ori malah. Story sama 16:9 itu kali ya, panjang itu. Aku belum pernah coba nih yang 16,9. Aku biasanya kalau nggak ori 54. Dan untuk ekspor, untuk mau nge-save, ini ada 2 cara. Kalau mau nge-save langsung hasil akhir, bisa diklik export, export. Ada yang export create a copy, ada yang export langsung hasil jadi. Jadi kalau ada yang pengen mau lihat apa si awal sebelum di editnya, jangan lupa aku nggak tahu kalau tiap handphone kayaknya beda-beda dengan save-nya. Save a copy ya, save. Kalau aku nge-save-nya with copy. Yeah. Jadi file asli kita masih ada, jadi kelihatan yang sebelum dan yang sesudah. Before after-nya kelihatan ya. Iya, kadang-kadang ada yang langsung nge-save, jadi yang lamanya udah hilang, udah langsung ke edit. Gitu. Oke. So, kalau ada yang mau nanya lagi nih. Iya, mangga. Silahkan. Jadi nanti tugasnya buat nge-share image-image yang udah di-save tadi ya, hasil akhir. Before after ya, Mit? Before after-nya di grup ya. Sampai besok lah, ditunggu. Siapa tahu masih mau diulik berdasarkan apa ini masing-masing. Besok juga nanti aku kasih tutorialnya ke grup, aku share. Oke. Ke grup. Wah, Ebi prom banget udah langsung nge-share nih Ebi. Biar nggak lupa. Before after. Kelihatan banget ya bedanya. Ini Ebi pakai brush apa yang highlight-nya yang diterangin, Bi? Itu pakai exposure itu. Yang exposure-nya ya? Nah. Itu rapih kan? Oh, jadi nggak pakai brush tadi, Ebi? Yang daun-daun bawahnya itu susah banget. Oh ya, pakai brush kan berarti exposure ya? Ya. Nggak, yang daun bawahnya kan masih ada gelap tuh. Yang sebelah kanan ya, Ep ya? Iya.
Cuman jadinya nanti daun yang paling bawahnya, Bi, yang luar-luarnya jadi warna muda ya. Karena Iya. kegeser. Jadi hijau muda gini kan. Iya. Ini pakai Canva ya, Bi? Pakai in-frame. Nempelnya. Hah? Pakai in-frame. Oh, in-frame. Oh. Canva juga bisa, no? Hah? Canva juga bisa ya? Keren ya, Bi? Ya ini tapi daun-daunnya masih jadi banyak yang hilang daun-daunnya nih. Iya, warnanya jadi muda ya. Mm-mm. Gimana, Mit? Sudah malam nih? Iya, boleh. Mau Ditutup aja? disudahi dulu. Yang penting kerjain tugasnya sampai besok malam ya, 24 jam. Sampai jam berapa? Jam 12 siang? Enggak, sampai jam 8 malam lagi nggak apa-apa. Besok. Oh, jam 8 malam lagi. Atau mungkin bisa di-share yang satunya tuh, Put, yang image lain dari BLG Pro sama British Propolis ya. Boleh. Ntar aku share di grup ya. Jadi mereka ada waktu buat ngulik-ngulik juga. Buat ngulik-ngulik juga. Pakai Nov bisa ditutup aja. Oke, ya. Oke, teman-teman, makasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa dipelajari langsung, dipraktekin, prom kata Mita, biar lebih cepat. Nggak lupa gitu ya, lebih langsung dipraktekin gitu. Gampang kan? Insya Allah gampang ya, Mbak. Mungkin itu ya, Mbak Putih, makasih atas ilmunya. Jazakallah khair. Juga Mita, terima kasih banyak atas Zoom hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin gitu, Mit. Mangga diterusin. Iya, makasih ya Putih. Ya, terima kasih Teh Putih. Putih. Semuanya juga makasih ya. Makasih ya. Kita Teman yang lain. jumpa lagi Selasa depan.